Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Pemirsa, kembali lagi kita di Ramadan Asik. Seperti biasa, saya tidak sendiri hari ini kita bersama Ustadz Zini. Apa kabar Ustadz Zini? Alhamdulillah sehat, Bang Reda. Ganteng Ustadz Zini ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Keren. Ada Ustadz Agus bersama kita. Apa kabar Ustadz Agus? Alhamdulillah sehat, Bang Reda. Bang Reda baik? Baik saya ini, Masya Allah sehat. Kayaknya lebih keren antum di tengah gitu. Soalnya biar terlindung. Biar biar enggak seimbang kali. Biar kelihatan itu enggak terlalu besar gitu. Tapi enggak apa-apa lah. Ya Allah berkah ya. Baik. Seperti biasa juga pemirsa, alhamdulillah ustaz-ustaz yang udah hadir di sini insya Allah akan siap menjawab pertanyaan ya, dan insya Allah siap membahas tema-tema kita di Ramadan Asik kali ini. Baik, kita langsung masuk ke info unik kita pada hari ini insya Allah ya. Ini judul beritanya unik. Ini awas enggak unik ya. Judul beritanya unik. Unik. Mahasiswa buat mural hingga pakaian untuk selamatkan terumbu karang. Buat mural. Mural tuh ini lukisan-lukisan di dinding gitu. Itu mural ya. Baik, isi. Ancaman perubahan iklim, polusi, dan penangkapan ikan yang berlebihan membawa terumbu karang Indonesia ke ambang kepunahan. Padahal Indonesia memiliki 18% dari total luas terumbu karang di seluruh dunia. Tak heran bila Indonesia dikenal wisatawan mancanegara dengan terumbu karangnya. Berangkat dari sana, sejumlah mahasiswa berkolaborasi membuat karya seni yang diharapkan bisa menjadi bagian dari penyelamatan terumbu karang. Seperti mural, selain memvisualisasikan kecantikan terumbu karang, karya ini menggunakan cat ramah lingkungan ya. Mural tersebut kini menjadi bagian tetap Aquanest Experience Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, dan berhasil menarik perhatian para wisatawan sebagai spot foto yang menarik. Jadi para mahasiswa tadi ya bekerja sama untuk campaign ya, salah satu usaha penyelamatan terumbu karang di Indonesia. Dengan cara salah satunya adalah dengan membuat mural atau lukisan-lukisan di dinding kayak gitu, dengan sebagai campaign gitu, bahwa menunjukkan terumbu karang di Indonesia ini indah dan lain sebagainya. Ini gimana tanggapan Ustaz nih mengenai terumbu karang kita, aksi-aksi mahasiswa tadi dan lain sebagainya? Masya Allah, luar biasa ya Bang Reda ya. Ternyata ada segelintir mahasiswa, segelintir manusia yang masih memikirkan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita ini, negara Indonesia. Ternyata tidak cuma kekayaan alam kita ini hanya di darat saja, ternyata di lautan pun banyak ternyata. Iya, betul. Nah, salah satunya keindahan alam dapat kita saksikan tadi, terumbu karang. Terumbu karang. Terumbu karang, banyak ikan-ikan itu kan kalau snorkeling. Snorkeling itu kan menyelam di bawah dasar laut gitu kan. Ingin melihat keindahan alam, ikan-ikan yang berenang yang imut-imut lucu-lucu itu. Wah, ada belut gitu. Iya kan, belut listrik kan. Jadi luar biasa memang Allah itu menciptakan sesuatu itu memang pasti ada manfaatnya. Nah, jadi seperti itu. Ya, terumbu karang kan itu bermanfaat sebagai tempat tinggalnya ikan-ikan. Betul, untuk menyelamatkan dirinya dari mangsa-mangsa yang predator, yang ganas-ganas, predator gitu kan, seragi. Nah, jadi luar biasa kegiatan mahasiswa ini, istilahnya ingin patut diapresiasi. Masih ada yang peduli dengan apa yang ada terjadi sekarang ini. Ya, karena kerusakan terumbu karang kan banyak terjadi, entah akibat menangkap ikan menggunakan bom, itu kan banyak ya, gitu. Ada yang memang pemburu terumbu karang ilegal yang untuk dimasukkan ke akuarium. Ada juga yang kapal-kapal besar menurunkan jangkarnya itu tidak sesuai aturan kan, karena mereka tuh ada aturannya kayak gitu. Bisa jadi itu banyak sekali, dan memang harus kita peduli ya sebagai apalagi anak-anak muda kan. Nah, kayak saya, antum kan enggak. Sama, kita masih muda. Oh ya, siap. Ya. Baik, ada tanggapan lain sebelum kita lanjut ke tema? Ada Bang Reda. Nah, gimana? Jadi tadi Bang Reda bilang tuh kan akibat terlalu banyak nangkap ikan tuh. Terlalu banyak nangkap ikan. Jadi di dalam laut itu kan ada yang namanya ekosistem ya kan. Mungkin ada yang dalam artian tuh ada ikan-ikan yang Allah ciptakan tuh memang untuk seperti makan lumut di terumbu karang. Itu kan ekosistem dalam menjaga laut itu ya kan. Banyak macam lah tuh. Nah, betul. Nah, jadi kalaulah
Pertanyaannya, misalkan boleh enggak sih misal ngambil hewan-hewan di laut itu banyak? Boleh. Boleh dalam artian kalaulah ada yang dalam kondisi lagi bertelur. Nah, hal-hal yang itu yang enggak usah kita tangkap, betul. Iya. Biarkan kalau kita ambil itu, kita nikmati apa yang Allah berikan kita, tapi jangan sampai berlebihan gitu. Iya, betul. Nah, itu jadikan pelajaran bahwasanya enggak semuanya yang harus kita bisa ambil. Iya, betul. Nah, jadi kita sisakan untuk anak cucu-cucu kita juga agar bisa merasakannya. Ini gitu tambahan sedikitnya, Mas Reda. Oke, baik. InsyaAllah kita lanjut ke tema kita pada hari ini. InsyaAllah kita kan sudah masuk ke 17 Ramadan ya. Ini malam 17 Ramadan itu malamnya nuzulul Quran. InsyaAllah nuzulul Quran ini turunnya Al-Quran ya Ustaz ya. Nah, ini bisa dibahas Ustaz tentang nuzulul Quran ini seperti apa? Oke, baik. Enggak saya yang ngomong nih. Nuzul Quran. Nah, jadi ini agenda tahunan ya kan. Nah, jadi tidak hanya sekedar dirayakan, tapi juga banyak diperdebatkan. Nah, jadi untuk nuzul Quran itu sendiri artinya dari berasal kata nazala yanzilu, yang artinya itu turun. Turun ya. Turun. Nah, disandingkan dengan Quran berarti turunnya Al-Quran. Di Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi nuzul Quran tuh di bulan Ramadan aja ya? Ya. Nggak ada di bulan-bulan lain. Bulan Mei nggak ada. tergantung tahun Hijriah. Hijriah, iya betul. Nah, jadi ini biasa diperdebatkan itu Bang Reda tentang perbedaan biasanya. Perbedaan antara nuzul Quran sama Lailatul Qadar. Apa yang berbeda? Apa yang diperdebatkan? Nah, jadi ada yang mempercayai bahwasanya Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Ada yang bilang juga Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan atau nuzul Quran. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan dalam 2 fase Bang Leda. Jadi yang pertama itu Allah turunkan itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, Lauhul Mahfuz itu kan adalah buku catatan yang memang Allah sendiri ya yang tahu ya. Dan kalau Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Dari turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ke langit dunia itu secara utuh. Nah, itu namanya itu baru Lailatul Qadar. Jadi turunnya itu secara utuh. Al-Quran itu turunnya secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, sedangkan nuzul Quran itu sendiri itu pada saat dari Baitul Izzah ke dunia atau ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Berarti kejadiannya ini dulu Lailatul Qadar dulu. Ya, betul. Lailatul Qadar ya. Berarti tahun-tahun sebelumnya berarti ya? Iya, betul. Nah, jadi bedanya tadi bahwasanya Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran itu secara utuh. Kalau nuzul Quran itu turunnya secara bertahap, berangsur-angsur. Ya, karena Al-Quran kan turun secara berangsur-angsur. Ya, betul. Jadi kayak di wahyu pertama itu kan dari Allah ke malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW 5 ayat pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Nah, itu turunnya Al-Quran itu yang nuzul Quran itu secara berangsur-angsur itu sesuai dengan keadaan atau kondisi di saat itu. Nah, maka turunnya tidak langsung plak. Jadi turunnya secara berangsur-angsur. Heran, orang-orang bakalan heran. Iya, betul. Sedangkan turun bertahap-tahap ya. Rasulullah dibilang penyihir, buat dongeng, apalagi langsung turun semua sekaligus ya kan. Dan berarti tadi memang ada perdebatan ya di antara umat kita lah, umat Islam ya, mengenai kapan turun itu Al-Quran, apakah di 17 Ramadan ataukah di di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita ketahui, Lailatul Qadar kan malam 1000 bulan ya, malam 1000 bulan kata orang-orang bilang lebih baik daripada 1000 bulan. Ternyata memang turunnya itu di malam Lailatul Qadar dari langit, dari apa tadi? Lauhul Mahfuz ke langit dunia tadi ya. Barulah sampai kepada Rasulullah ayat pertamanya itu dari di malam nuzul Quran 17 Ramadan ya. Jadi saya rasa clear ya, jangan lagi kita berdebat. Konyol gitu ya. Pasal ini pun nak kita debatkan. Tak ada hal yang lain nak didebatkan. Oke, Ustaz, ini gimana nih nuzul Quran? Apa yang istimewa dari malam ini?
diperjelas lagi, dipertegas lagi gitu. Ya, di malam nuzul Quran ini adalah kita itu kadang kan di masjid-masjid ada memperingati ya, memperingati nuzul Quran. Itu kan fungsinya baik ya. Walaupun meskipun ada sebagian tuh yang tidak memakai itu, ya nggak masalah. Kita hormat juga, respect juga sama mereka. Jadi maksudnya jangan pernah kita menyalahi sesuatu yang di dalamnya itu ada kebaikan. Kan kita malam nuzul Quran memperingati di masjid-masjid itu kan istilahnya kita mengingat lagi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Rasulullah itu memperjuangkan Al-Qur'an sampai dikatakan Rasulullah itu gila, penyihir dan lain sebagainya. Nah, jadi memang luar biasa di malam-malam itu tuh di masjid-masjid ya, kalau kita lihat Wardah ya, itu pada menghatamkan Quran tuh semuanya tuh. Malam nuzul Quran di malam nuzul Quran itu. Pada menghatamkan Al-Quran. Ada juga yang ke warung kopi ya Ustaz ya. Ada juga. Tarawih tada, Abu tada. Jadi sangat disayangkan lah kalau kita tidak melanjutkan, memaksimalkan kegiatan tersebut, karena kan dalamnya kebaikan, nggak ada yang suatu kemungkaran di dalamnya. Nggak ada sih yang joget-joget tuh. Iya, nggak ada joget-joget ya. Malahan yang joget-joget itulah yang seharusnya kita jangan sampai diadakan, apalagi bulan Ramadan joget-joget. Ya tapi alhamdulillah ya kan di bulan Ramadan ini maksiat tuh pada berkurang ya. Ya alhamdulillah. Salah satu keberkahan nuzul Quran mungkin ya, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Betul. Nah, jadi itu masih panjang nggak waktu itu nih? Gas ya Ustaz, sampaikan ya Ustaz. Tak apa, pandai saya nyetok kan Ustaz. Jadi memang sesuatu yang berkaitan identik dengan Al-Quran itu semuanya pasti mulia. Karena dengan Al-Quran kita pasti mulia dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu sendiri kan isinya kalamullah, maksudnya perkataan-perkataan Allah di dalam Al-Quran itu. Contoh kecilnya saja begini, Reda. Lailatul Qadar kok disebut malam kemuliaan ya? Malam 1000 bulan. Malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Kenapa memang pasalnya tadi disampaikan Ustaz Agus? Oh ternyata di malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran juga dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Makanya ada kemuliaan di situ. Contohnya lagi bulan Ramadan. Kenapa dibilang bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan yang lain? Kenapa enggak bulan Muharram? Walaupun bulan Muharram mulia, tapi lebih mulia lagi bulan Ramadan. Kenapa? Ternyata kalau kita lihat lagi di bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Iya, Al-Quran itu. Ya, diturunkan Quran lagi kan berkaitan dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Lagi Nabi Muhammad, kenapa sih Nabi Muhammad itu menjadi sosok manusia salah seorang yang paling mulia di muka bumi ini, bahkan menjadi kekasih Allah? Karena itu tadi Al-Quran setelah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia itu langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Makanya Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini karena beliau yang menerima Al-Quran. Lanjut lagi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu dikatakan adalah pemimpinnya para malaikat. Nah, malaikat Jibril itu. Karena apa? Karena malaikat Jibril itu yang membawa Al-Quran itu sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin hidup kita mulia, ingin dimuliakan Allah kehidupan kita, jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran. Seperti itu, Marina. Saking mulianya ya, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, pasti mulia berarti dia. Baik. Terakhir Ustaz, ini sebelum kita tutup istirahat bentar nih, apa amalan yang ringkas-ringkas saja di malam nuzulul Quran? Mungkin bisa diberikan kepada para pemirsa biar bisa dipraktekkan gitu. Terkhusus amalan Bang Reda, ndak hanya harus di pas waktu nuzul Quran. Apalagi momen nuzul Quran itu kan bulan Ramadan ya kan. Nah, jadi setiap malam, setiap hari itu ada amalan-amalan yang wajib itu yang udah bisa mengampunkan dosa-dosa di masa lalu. Yaitu Allah memberikan kita peluang untuk mendapatkan ampunan dosa di masa lalu itu. Dalam hadisnya yang berbunyi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini salah satu amalan wajib
yang tidak perlu ada amalan-amalan lagi, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Terkhusus puasa di bulan Ramadan. Melakukannya dengan keimanan, percaya sama Allah, ihtisab, muhasabah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya di masa lalu. Juga itu kan peluang untuk mendapatkan pada waktu pagi, siang hari. Kalau malam ada juga pada saat mangqama ramadana imanan wa ihtisaban ghafir lahu ma taqaddama min zambi. Jadi pada waktu pagi siang ni kita berpuasa, malamnya kita qiyam. Nah, qiyam itu Rasulullah itu pada saat jeda-jeda qiyam itu maksudnya apa? Qiyam itu salat. Salat disandingkan dengan Ramadan, jadi salat malam di bulan Ramadan ya. Biasa kita kenal dengan salat tarawih. Nah, jadi pada saat jeda-jeda beliau salat, beliau berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekelas Rasulullah yang Allah jaga dari kesalahan dan Allah udah jamin surga. Masih apa arti doa itu? Iya betul Pak. Masih minta doa gitu. Jadi arti doanya tuh, sungguh Allah itu menyukai pemaaf. Nah, jadi maafkanlah aku. Nah, sedangkan yang Rasulullah tuh udah jaga dari kesalahan dan jamin surga, masih minta maaf. Kita yang masih belum jelas tidak minta maaf, tidak mengamalkan lagi. Banyak doa minta ampun, doa ngaku salah lah. Ya, betul. Oke pemirsa, insyaallah kita akan lanjutkan lagi program Ramadan Asik kita nih. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi kita di Ramadan Asik. Nah, bagaimana? Apa kabar perut? Apakah sudah berbunyi? Oke, baik. Sambil menikmati bunyi perut kita, ada pertanyaan yang insya Allah harus dijawab ya. Bukan akan dijawab, tapi harus dijawab oleh ustaz-ustaz kita. Assalamualaikum. Bolehkah mensolatkan mayit di kuburan? Barakallahu fikum. Oke, baik. Ini serius kayaknya ya pertanyaannya ya. Maksudnya benar. Banyaknya betul. Jadi ada beberapa pendapat Bang Reda, bahwasanya ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Nah, saya mengambil pendapat itu yang boleh. Nah, jadi ada di dalam hadis itu diceritakan di kitab Riyadhus Shalihin nomor 255 bahwasanya Rasulullah itu sedang mencari orang. Jadi bertanya kepada sahabat, mana orang ini nih, gitu kan? Dalam bahasa kita kan, mana orang ini nih, mana perempuan ini, dia seorang perempuan. Lalu sahabat itu jawab, dia udah meninggal. Meninggal, kata Rasulullah. Kok enggak kasih tahu aku, gitu kan? Nah, jadi pada saat itu sahabat itu seperti kayak meremehkan gitu Bang Reda, karena perempuan ini hanyalah kontribusinya pada umat tuh kayak enggak ada. Orang-orang biasa lah. Orang-orang biasa. Dianggap betul. NPC. Iya. NPC. Orang dalam game. Nah, jadi ternyata beliau ini bukan maksudnya itu ternyata beliau ini marbot masjid. Perempuan. Bersih-bersihkan masjid. Yang biasa kan marbot masjid di tempat-tempat kita kan laki-laki. Juga ada perempuan biasa itu di hari Jumat. Hari Jumat, makanan. Nah, tak lama itu Rasulullah bilang, tunjukkan di mana kuburannya. Jadi Rasulullah itu tak hanya menjelaskan lewat lisan, tapi menjelaskan juga lewat praktek. Nah, jadi pada saat itu sahabat itu menunjukkan di mana kuburannya. Lalu Rasulullah pergi ke situ menghadap kiblat, lalu menyolatkannya di kuburan situ. Pada saat itu si mayit ini sudah dalam tanah. Nah, jadi setelah itu beliau bilang kepada sahabat, sesungguhnya orang yang hidup di bawah itu penuh dengan kegelapan. Maka dengan itu Allah menyinarinya dengan solatku serta doaku. Allah. Nah, itu salah satu pendapat bahwasanya solat jenazah di kuburan itu boleh. Boleh. Nah, tapi qadarullah sekarang kan dekat menjaga mungkin ya. Iya betul. Itu juga terjadi karena ini Bang Reda. Dalam kondisi kita belum menyolatkan mayit dan juga itu baru gitu. Oh, jangan ngulang-ngulang lagi. Iya betul. Itu kan biasa terjadi pada misalkan keluarga atau orang tua gitu tuh meninggal di kampung. Kita tidak terkejar gitu. Ya, ada sanak keluarga yang mungkin mau datang tuh kan. Jadi jadi salah satu solusinya itu ya udah kuburkan aja gitu kan. Jadi pada saat datang baru sholatkan. Cuman saran saya mungkin, jadi kalau cara saya memandangnya ya, sebagai orang awam memandangnya, itu lebih baik dilakukan
jangan sendiri gitu. Iya betul, nanti jadi fitnah ya kan? Nanti jadi fitnah. Oh, ini nyembah kuburan nih. Sholat ke kuburan nih. Tapi selama berarti hadisnya tadi ada ya kan? Iya betul. Oke, berarti boleh. Yang enggak boleh itu sholat di tengah jalan raya ramai. Iya kalau orang mau berhenti. Kalau diajak kan ya kita yang dikuburkan, kita yang disolatkan. Iya. Oke, kita lanjut ke tema kita, nuzul Quran. Ya, tadi kita udah bahas apa itu nuzul Quran, apa bedanya dengan Lailatul Qadar, apa utama, istimewa, dan amalan-amalannya. Nih, sekarang Ustadz, saya karena nuzul Quran nih, turunnya Al-Quran, coba Ustadz nasihati saya agar ini kan saya mewakili pemirsa-pemirsa nih. Oke. Sebagai orang awam nih. Kan tidak semuanya orang tuh mengerti ilmunya kan. Nah, nasihati saya bagaimana untuk lebih mencintai Al-Quran. Reda, cintai Al-Quran. Itu kayak iklan. Itu kayak iklan tuh. Nah, gimana Ustaz? Rayu saya untuk jadi cinta dengan Al-Quran. ini Bang Reda nih ya. Ya, atau untuk semuanya? Semuanya dong. Untuk semuanya. Ini kan amsal aja, permisalan aja. Iya, langsung untuk kita juga. Untuk kita semua ya. Kita semua yang hadir di sini lah. Yang menyaksikan juga. Jadi, memang Al-Quran ini perjuangan daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat flashback kepada sejarah masa lalu, ya Rasulullah perjuangkan itu Al-Quran. Kalamullah itu penuh dengan rintangan dan derita. Tiba-tiba dulu tuh Bang Reda, kalau kita baca Quran tuh agak sulit Bang Reda. Dulu ya? Dulu. Kenapa? Ketika Al-Quran itu belum menjadi satu mushaf full. Karena Al-Quran itu masih ada di pelepah kurma, masih terpisah-pisah Al-Quran itu. Di batu-batuan, di kulit hewan. Ada orang yang menulis di sana. Menuliskan. Gitu ya. Bukan memang udah ada, enggak ya? Iya, enggak. Ada yang menulis mengukirnya di batu, ada yang menulisnya di kulit kulit hewan lah gitu kan. Nah, jadi zaman sekarang, di zaman kita ini sudah dipermudah semua itu, difasilitasi. Bahkan lewat HP pun bisa kita baca Al-Quran. Lewat HP. Nah, jadi kalau kita istilahnya kita mengabaikan Al-Quran, ini ada salah satu ayat di dalam Al-Quran, ini agak menyentuh ke hati kita semua, bahwasanya di situ Al-Quran itu kan perkataan Allah ya, kalamullah. Tapi di dalam Al-Quran itu ada Allah selipkan perkataan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Furqan, ayatnya saya lupa tuh, Al-Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul Nabi kita Muhammad SAW, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ketika ada orang yang berdoa ya Rabbi, itu berarti dia udah mengutarakan kegelisahan di dalam hatinya. Jadi kalau kita berdoa udah stuck sekali ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, kok kita udah memanggil nama Tuhan kita, itu udah betul-betul udah buntu lah gitu. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran diabaikan. Maksudnya ini kesedihan Rasulullah. Rasulullah udah capek-capek nih, berjuang mati-matian nih untuk membela Al-Quran, untuk memperjuangkan Al-Quran hingga detik ini ada di depan kita. Tetapi kita malah mengabaikan Al-Quran, kita tidak baca Quran. Begitukah? Katanya cinta sama Rasulullah. Tapi kok Al-Quran nggak dibaca? Nah gitu ya. Jadi untuk kita semua lah ya, Ustaz Agus, Bang Reda, semuanya, ayo kita tingkatkan lagi, mumpung di bulan Ramadan, di mana kemuliaan ini banyak, ayo tingkatkan baca Al-Quran. Mudah-mudahan istiqomah yang terjaga sampai di luar bulan Ramadan. Di Ramadannya ini meledak-ledak, akhirnya tetap terjaga terus ya. Terjaga terus Syawal sampai Zulqa'dah, Zulhijjah. Jangan sampai baca Quran cuman di bulan Ramadan, sisanya Quran di atas lemari. Berdebu. Turun lagi dia pas Ramadan lagi. Itu yang dikatakan Rasulullah tadi itu. Gitu ya. Itulah yang dikatakan Rasulullah. Itu banyak Qurannya disimpan berdebu, itulah yang dinamakan mengabaikan Al-Quran. Aduh, orang sana enggak tahu lah. Nah, enggak ada di sini, enggak ada. Saya juga kan jauh, enggak ada udah tenggelam di lautan. Oh iya, berarti jangan meninggalkan Al-Quran ya, karena Rasul pun ngadu curhat ke Allah bahwa bakalan ada umat-umatnya yang mengabaikan perjuangan dari Rasulullah, yaitu Al-Quran. Tapi hebatnya prediksi Rasulullah nih ya, Bang Reda ya, bahwasanya inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku. Pada zaman Rasulullah itu hidup belum ada
kaumnya Nabi itu belum ada, yang ada itu para sahabat. Kan sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah pernah menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, aku rindu kepada umatku. Rasulullah, alasna ummatak, bukankah kami ini umatmu, wahai Rasulullah? La, bal antum ashabi, bahkan kalian ini bukan umatku tetapi sahabatku. Siapa umatmu, wahai Rasulullah? Umatku adalah nanti yang dia tidak pernah berjumpa denganku, tapi dia rindu kepadaku. Itulah umatku yang sebenarnya. Tapi umat yang disebutkan Rasulullah ini yang meninggalkan Al-Quran malah. Nah itu, Al-Quran. Maka Rasulullah itu udah sedih. Sedih ketika Rasulullah hidup itu udah sedih, udah memikirkan kita. Bahwasanya kita tuh ya sedikit banyaknya itu adalah yang mengabaikan Al-Quran itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Amin. Bang Reda, Ustaz Agus, semua kita pemirsa tidak termasuk yang mengabaikan Al-Quran. Tobat. Jangan awas tak baca Quran. Buka Qurannya ya. Jangan jadikan pajangan. Emang Tupperware. Al-Quran jangan dijadikan pajangan. Ini Al-Quran cuma dipakai buat pernikahan ya. Jadikan mahar. Allah. Ya kan dibaca pun dengar pas MTQ ya dibaca acore. Nih habis ini kita buka Quran. Semangat nih dengan Quran ini. Baik pemirsa ya, itu tadi ya, mudah-mudahan membakar semangat kita lagi untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran lewat tema kita Nuzulul Quran pada hari ini. Terima kasih Ustaz Jidni, Ustaz Agus ya, yang sudah memberikan nasihat yang luar biasa pada sore hari ini. Mudah-mudahan berkah ya. Insya Allah kita di Ramadan Asik akan bertemu kembali pemirsa di esok hari yang akan datang di jam yang sama, jam waktu menjelang berbuka kita ya. Insya Allah berkah, manfaat di Ramadan Asik. Nanti seperti saya nih, makin lama saya semakin banyak ilmu. Tapi tidak tahu dipraktekkan kita tidak. Mudah-mudahan dipraktekkan ya. Amin. Baik, saya Reda Aziz pamit undur diri mewakili sahabat kerja yang bertugas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.